Dan ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan juga, ya, sebelum dia sudah berdiri dan siap untuk melaksanakan sholat, ya, tentang masalah sutroh, yang menjadikan penghalang, pembatas di depannya, sehingga orang tidak berlalu lalang di depan dia. Dan sutroh, pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, merupakan kewajiban di dalam melaksanakan sholat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban serta Imam Al-Hakim dan setelahnya Al-Baihaqi dari hadits Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tusalli illa ila sutrah wa la tada' ahadan yamurru baina yadayka fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin." Kata beliau, janganlah engkau melaksanakan salat kecuali kalau menghadap ke sutroh, menghadap ke penghalang. Dipahami dalam sini. Wala tada' ahadan, dan janganlah engkau membiarkan seorang pun berlalu di depanmu. Kalau ada yang ingin berlalu, kemudian kamu cegah dan dia tidak mau atau enggan kecuali untuk berlalu saja, maka hendaknya lah faltuqatilhu, hendaknya engkau memerangi dia. Artinya menolak dia dengan keras. Fa inna ma'ahul qarin, karena bersama dia ini, ya, orang yang memaksa lewat bersamaan dengan sudah dicegah, ini adalah orang yang dikendalikan oleh syaitannya. Di dalam hadits ini menunjukkan akan wajibnya sutrah, akan wajibnya salat menghadap ke sutrah. Jadi sutrah yang merupakan pembatas, merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang hendak melaksanakan salat untuk menghadap ke sutrah dalam melaksanakan salatnya. Jadi misalnya sekarang dia ingin melaksanakan salat di masjid yang besar ini, dia harus mencari penghalang, pembatas di depannya yang mencegah seseorang atau mencegah orang-orang berlalu di depannya. Dari sutra itu, antara sutra ke dia mencegah orang-orang berlalu lalang di depannya. Dan sutra ini bisa dari beberapa hal atau bisa dari beberapa perkara. Bisa dari tiang atau dari tembok atau dari orang misalnya di depan dia, kemudian dia sholat di belakangnya. Ya, ini juga sebagai sutra. Atau misalnya air minum ini dan seterusnya, botol aqua ini, ya, dan seterusnya. Jadi sutra kembali kepada definisi bahasa, yaitu pembatas atau penghalang. Ya, sisa sekarang, kalau sudah kita mengetahui pembatas penghalang, berapa batasan tertingginya? Berapa batasan tertinggi sutra itu? Apakah aqua yang setinggi ini kira-kira 25 cm, ya kan? Apakah bisa dianggap sebagai sutra atau bukan? Atau sebesar tap ini yang kira-kira 12 cm, apakah bisa dianggap sebagai sutra atau tidak? Nah, ini perlu kita mengetahui ukurannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ukurannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu hendaknya di depannya seperti muakhkharatur rahl, seperti akhir pelana kuda. Dan di akhir pelana kuda itu kan biasa lihat kan, ada suatu hal yang menonjol naik itu. Nah, tinggi. Dan ini berbeda-beda ukurannya. Akhir pelana kuda ini. Sebagian para ulama menafsirkan seperti Atha bin Abi Rabah mengatakan thuluth dira', yaitu sepertiga dira'. Ya, sepertiga dira' artinya dari pertengahan jari ini sampai ke antara pertengahan siku dan pergelangan tangan. Ini adalah thuluth dira'. Jadi panjangnya seperti ini. Ya, sekitar 2,5 jengkal lah. 2,5 jengkal. Ini penafsiran sebagian para ulama. Tetapi kalau kita kembali ke sisi bahasa, kita akan mendapatkan muakhkharatur rahal itu berbeda-beda. Dan ada yang pendek juga. Tetapi di sini kalau kita ingin mengembalikan secara keseluruhan kepada bahasa, maka dikatakan adalah sutra adalah penghalang, pembatas, ya kan? Jadi kapan sutra itu ada di depan kita, bagaimana tingginya dan ini besarnya, yang penting dia bisa menjadi penghalang dan pembatas. Dipahami? Maka seperti ini syah untuk dijadikan sutra.
Ya, botol aqua yang panjangnya saya sebutkan tadi 25 cm ini. Ini adalah syah untuk dijadikan sutrah. Maka salat diharuskan atau diwajibkan menghadap ke sutrah. Menghadap ke sutrah. Dipahami sampai sini? Dan dalilnya tadi saya telah sebutkan. Dan ini merupakan apa? Rukun atau syarat atau sunnah? Adalah wajib. Merupakan kewajiban. Kewajiban di dalam salat. Dan saya katakan ini adalah pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Ya, kemudian apakah sutra itu diharuskan pada setiap orang? Ada pada saat-saat tertentu saja. Juga dalam salat berjamaah harus sutra, tidak boleh lewat di depan orang yang salat. Karena pernah saya lihat suatu kejadian di suatu masjid yang sudah didirikan salat dan masjidnya dalam keadaan ramai tadinya. Maka orang-orang berdesak-desakan. Sehingga ada orang-orang yang tidak mendapatkan tempat dan salat telah didirikan. Maka orang ini, beberapa orang berdiri di tengah-tengah shaf, tidak berani melangkah kemana-mana. Apakah apa yang mereka lakukan ini adalah suatu bentuk merealisasikan sabda Rasulullah SAW atau tidak? Nah, kalau kita memperhatikan hadits-hadits Nabi SAW, seperti hadits Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ibn Abbas berkata, suatu hari, dan saya waktu itu hampir mendekati masa balik. Saya berada di atas onta. Kemudian ketika itu saya mendapatkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya lagi sholat. Maka saya bersama onta saya ini masuk, melewati sebagian shaf. Ya, lewat, gitu kan, sebagian shaf. Kemudian setelah itu ontaknya ditambahkan, kemudian dia ikut sholat. Dan kata Ibn Abbas, wa ma ankara alayya ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari saya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sutra orang yang sholat, kewajiban menggunakan sutra ini ketika dia sholat sendirian atau ketika dia menjadi imam. Ketika menjadi imam. Adapun kalau dia sebagai makmum, maka sutra dia adalah sutranya imam. Dipahami sampai sini? Kemudian masalah lain yang menyangkut masalah sutra. Seseorang salat dan dia menjadikan sutranya orang yang salat di depannya, dan dia ini masbuk. Pada saat dia menunaikan rakaat yang dia tertinggal, maka orang depannya berlalu dan pergi, dan tidak lagi sutra di depannya. Apakah dia harus maju atau tidak? Harus maju atau tidak? Sini pertanyaan, apakah harus maju atau tidak? Kalau kita katakan harus maju, kita katakan harus maju. Nabi SAW dalam hadits Ibnu Umar menyatakan, "Idza shalla ahadukum ila sutrah, falyadnu minha." Apabila salah seorang dari kalian salat menghadap ke sutrah, maka hendaknya dia mendekat ke sutrah tersebut. Ini menunjukkan bahwa dia apabila sutranya pergi atau hilang, ya diambil orang misalnya dia menjadikan tas sebagai sutrah. Orangnya mau pergi, tasnya diambil. Maka dia hendaknya mendekat ke sutra. Tetapi di sini perlu kita perhitungkan. Ya, karena saya melihat ikhwah terlalu meluas di dalam memahami hal mendekat. Jangan sampai dia sholat di belakang sana dan sutranya di sini, akhirnya melangkah dari belakang sampai ke sini. Melangkah dari belakang sampai ke sini. Maka perlu kita lihat ukurannya bagaimana. Ukuran boleh melangkah atau ukuran batasan dia melangkah mendekat ke sutra. Batasannya adalah mudah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, "Inna fis salati la syughla." Sungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan yang sangat sibuk. Jadi kapan dia melangkah menuju ke sutra untuk mendekat ke sutra, dan tak kala dia melangkah menyibukkan dia dari salatnya, maka tidak usah dia melangkah. Tidak usah dia melangkah mendekat. Dipahami sampai sini? Jadi kalau misalnya dekat, sutranya pergi, kemudian dia bisa melangkah 1-2 langkah, maju saja. Tetapi kalau sudah terlalu banyak dari sini sampai ke sana misalnya, tiang yang pertama ini, sekitar berapa meter dari sini? 4 meter. Ini terlalu panjang. Menyibukkan dia dari sholat. Itu bukan lagi sholatnya, tapi sudah jalan-jalan namanya. Ya, sudah jalan-jalan. Jadi di sini perlu kita memperhitungkan akan hal ini. Kemudian gejala yang lain, yang saya lihat, ada seorang kadang sholat sudah tidak menggunakan sutra, tidak menggunakan sutra.
karena sutranya terlalu jauh. Maka tiba-tiba ada orang yang berlalu di depannya. Dia berlalu tetapi tidak dalam jangkauan tangannya. Maka dia maju beberapa langkah dan menahan orang tersebut. Atau maju satu langkah kemudian menahan. Dan ini adalah perkara yang salah. Karena yang diperintahkan kepada kita, dikatakan di situ, ya di dalam hadis kan dikatakan, wala tada ahadan yamurru baina yadaik. Dan janganlah engkau membiarkan seorang pun berlalu di depan kamu dalam jangkauan tangan. Ya, baina yadaik. Baina yadaik itu di dalam bahasa Indonesianya artinya di antara kedua tanganmu. Ya, artinya jangkauan jarak yang masih bisa dijangkau oleh tangan. Ya, kalau nggak bisa lagi dijangkau oleh tangan, biarkan dia berlalu. Tidak ada kewajiban bagi engkau untuk menahannya. Maksud tahdid itu demikian. Dan kesalahan ini telah dijelaskan oleh Syekh bin Baz di dalam fatwa beliau. Maka perlu kita memperhatikannya. Saya kira ini beberapa penjelasan ringkas mengenai masalah sutra. Ya, masalah penghalang atau pembatas